gelap. Untuk Eyang Ratih nih, Eyang Ratih lagi nih. Pertanyaan iseng nih Eyang nih ya, seperti pertanyaannya si Olan. Saya agak merinding nih, bener gak sih ayah dari Wagini sekarang ada di sini nih? Udah Mas, akuin aja. Wah, akuin aja. Biasanya kalau anak ini pergi kemana-mana, Pak Gimoni selalu ikut gitu. Di follow terus, ya. di pick up. Karena kalau di alam gaib, umur anak ini masih anak-anak. Umur genderuwo, umur jin, umur setan itu kan ratusan tahun, Mas. Jadi dianggap anak ini masih anak-anak. Luar biasa. Jangan-jangan ini malah telurnya masihan belum sama netesnya. Masih embrio. Pertanyaan Semuanya iseng lagi nih, makin iseng lagi nih. Sekarang maaf nih, posisinya ayahnya ini kalau boleh tahu di sebelah mana nih? Dekat Mas Kiwi. Sebelah kiri ini. Di sini nih. Pertengahan. Dekat Mas Kiwi. Oh, ya Mas Ageng Kiwi. Jadi posisinya ada di sini. Mungkin boleh salaman, Ted? saling menghargai, saling menghormati, masing-masing ada ininya Mas. Respect kepada siapa saja. Kan semuanya sama. Sayangi dan cintai makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangi dan menyintai. Betul. Kembali ke lab. For all my guests nih, untuk semua bintang tamu. Bagaimana nih tanggapan kalian mengenai fenomena pernikahan dengan makhluk gaib? Silakan dari Mas Ageng Kiwi, monggo. Iya. Pernikahan fenomena dari makhluk gaib biasanya tergantung dari manusianya masing-masing sih soalnya. Kadang-kadang ada manusia memang yang mau dinikahin oleh makhluk gaib karena berbagai alasan tertentu. Misalkan makhluk gaib itu banyak memberikan misalkan kayak uang kayak gitu ya. Pernikahan makhluk gaib itu biasanya mereka maharnya pakai daun sirih, Mas. Jadi maharnya dikasih daun sirih karena daun sirih itu perbalikan dari uang. Apapun kalau yang berhubungan dengan gaib, misalkan uang palsu dari daun sirih kayak gitu. Mereka senang menggunakan daun sirih dan itu tergantung dari manusianya masing-masing. Ada yang mau dinikahin, ada yang nggak mau dinikahin. Tapi biasanya kalau yang mau dinikahin itu karena memang faktor mereka melihat dari makhluk gaib yang sudah berwujud dari manusia tampan yang kayak tadi Lia lihat itu tadi gitu. Bisa jadi yang Lia lihat genderuwo gitu, bisa jadi seperti itu karena mereka jarang banget menampakkan wujudnya. Kalau menampakkan wujudnya manusia pasti bakalan nggak mau kayak gitu. Gimana? Maaf, tangan apa kaki tadi itu? Kaki, Mas. Ya, silakan. Kan ada orang, kan tidak semua tahun ya, ya. Pernikahan antara manusia dengan gaib itu sebetulnya keuntungannya apa? Keuntungannya untuk kedua belah pihak ya, entah itu gaibnya atau manusianya. Pertanyaannya akademis banget. Wah. Padahal dia nggak sekolah, tapi saya. Yang bisa merasakan keuntungan itu adalah yang menjalankan. Biasanya dalam berupa apa nih, Mas? Berupa ya karena gini, biasanya kalau manusia yang kawin dengan gaib itu karena mereka tertipu karena dari fisik tadi saya bilang. Kalau misalnya Gandharwo gitu kan mereka menyerupai masing-masing orang yang dicintai. Kalau wewe memang mereka mencari sosok-sosok pria-pria tampan kayak gitu. Jadi kalau keuntungan dari mereka ya sebetulnya apa ya namanya ya, kalau dibilang hampir nggak ada, Mas. Kenikmatan, betul. Iya, Kenikmatannya itu sangat melebihi manusia pada umumnya gitu. Mungkin biasanya untuk 6 ronde atau 7 ronde ini bisa sampai 1000 juta kilo. Kalau ada di daerah Parakan sana ada salah satu makhluk gaib yang memang mereka sudah berwujud manusia, Mas Tukul, dan mereka memang mencari ya, mereka mencari wanita yang mau dinikahin, tapi dalam 2 tahun mereka bisa berubah wujud jadi jin lagi, jadi manusia gaib yang sebenarnya. Di daerah mana, Mas? Di daerah Parakan. Misal tuh kalau jalan-jalan mungkin dicatat Parakan. Daerah Parakan itu daerah Magelang, nggak berkesana lagi. Magelang. Udah pindah ke Cipete. Jadi di situ nanti kalau memang mereka mau dinikahin, biasanya kalau wanita-wanita daerah kampung gitu kan, mereka perlu duit gitu.
setelah dinikahin mereka dikasih uang hampir sampai 1.750.000.000, dan sekarang orang yang pernah dinikahin itu ada. Wow. Kayak gitu, ada. Tapi tidak bisa menghasilkan anak seperti Wagini ini, nggak bisa. Hanya kenikmatan saja. Iya, untuk gandarwonya kenikmatan. Untuk gandrowonya kenikmatan, tapi kalau untuk yang satu manusianya ya mungkin kenikmatan juga karena mereka wujudnya manusia tampan soalnya. luar biasa. Kalau dari yang Ratih monggo nih. Jadi gini Mas, kalau pernikahan silang itu biasanya manusianya ketipu. Ada juga manusia yang kejepit. Kejepit Jadi materi. mereka butuh materi, sehingga biasanya mereka justru mencari ke tempat-tempat angker, pakai tapa brata, biar mendapatkan sesuatu, dinikahin pun nggak masalah asal dia bisa membayar hutang. Seperti itu. Jadi itu banyak yang seperti itu. Jadi di sini bermacam-macam, dan itu saya lihat tergantung manusianya sendiri. Kan ada yang dinikahin gandarwo, ada yang dinikahin Nyai Blorong, mungkin ada yang dinikahin monyet, macam-macam karena demi materi. Itu nyadrang. Yang terakhir nyebut kok keluarga saya. Jadi bantu ya. Kalau dari Lia nih, monggo silakan. Kalau dari aku sendiri, aku nggak ngerti masalah pernikahan silang kayak gitu. Cuman kalau tetangganya Lia itu pernah, jadi tidur sama kayak gendruwo itu, tapi menyerupai suaminya gitu. Tapi memang satu kayak Mas Agendi bilang materi Mas, karena katanya kalau udah nikah sama makhluk halus gitu ya, itu pasti yang dicari materi itu satu itu pasti. Terus yang kedua memang karena tadi tertipu, karena tetangga saya pas sebelah rumah itu setiap hari itu dia berhubungan suami istri sama gendruwo, tapi berwujud suaminya. Cuma memang tetangganya Lia itu sampai akhirnya mengandung Mas, mengandung ya kayak orang yang memang berhubungan dengan suaminya aja, manusia aja. Ternyata memang suaminya tuh ya di pos kan, penjaga pos Kambling Mas. Jadi nggak pulang tadi malam, pulang jam berapa, nggak pulang. Memang dia besok paginya sampai akhirnya dia mengandung. Dan memang ya mohon maaf ya, anaknya memang beda dari manusia biasa gitu. Ada sedikit ciri gitu loh Mas, kalau memang itu bukan anaknya. Sama yang dijelaskan yang Ratih tadi. Ya. Kembali ke pemirsa. Apa pemirsa? Ada baiknya kita calling down sejenak dengan menyaksikan penampilan dari apa ini? Serigala. Tepuk tangan yang meriah.
pemirsa saat ini berkonsentrasi melihat saya merasakan di seluruh sekujur tubuh saya, seluruh bulu berdiri, bergidik. Kalau Anda ingin tahu saya berada di mana, ikuti penelusuran saya di Marcella Jalan-Jalan.